orang yang mendapatkan karamah ini tidak sombong. Dan dia tidak merasa itu bagian karamah. Itu dia. Kalau seseorang merasa mendapatkan suatu kelebihan dan dia mengatakan itu karamah, yang Allah berikan untuknya, itu tidak karamah. Jadi ulama-ulama itu dia tidak mengatakan, oh ini karamah Allah berikan kepada saya. Tidak. Jadi karamah itu suatu kelebihan yang Allah berikan, tapi kepada orang-orang saleh. Kemudian ada namanya ma'unah yang keempat. Ma'unah ini pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak terlampau alim dan tidak pula orang ahli maksiat. Seperti ya tabib-tabib di kampung-kampung kita lah. Dukun-dukun di kampung kita dia salat, dia puasa, tapi tak begitu alim. Maksudnya dia bukan seorang kiai, tapi dia orang alim yang biasa saja. Awam lah, tahapnya awam. Pas waktu zuhur dia salat zuhur, pas waktu puasa Ramadan dia puasa Ramadan. Tapi dia bisa mengobati orang sakit perut dengan mengusap jempol jarinya dia saja. Jadi umpamanya ada keluarga kita sakit perut. Kita sedang duduk dengan dengan tabib tadi. Tolonglah, ini si fulan sakit perut ini. Diginikan saja jempolnya. Diurutnya jempolnya. Jempol tabib itu sendiri yang diurut. Ini masalah sedikit. Cobalah telepon sehat dia. Telepon sehat. Ini namanya apa? Ma'unah namanya. Pertolongan yang Allah berikan kepada awam biasa saja. Dan yang kita takdir ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang ahli maksiat. Maksiat lancar, tapi rezeki lancar. Maksiat lancar, tapi kesuksesan lancar. Sukses semakin sukses, rezeki semakin banyak. Tapi maksiat semakin lancar juga nih orang ini. Ini namanya istidrat. Istidrat itu Allah sengaja, tapi untuk mempertinggi tempat jatuh. Jadi dia mesti jatuh juga. Tapi kalau jatuh, dia masih dalam tahap setinggi ini. Kalau jatuh belum begitu sakit, Allah sengaja mempertinggikan tempat jatuhnya. Biar dia agak sakit. Kita khawatir Allah berikan istidrat itulah kepada kita. Tapi semoga Allah jauhkanlah istidrat itu daripada kehidupan kita. Jadi orang yang istiqamah banyak Allah berikan. Allah berikan karamah, Allah berikan catatan surga. Qul rabbuna istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah Allah turunkan pada malaikat untuknya. Tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, jangan gemetar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang yang istiqamah itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri karamah, Allah turunkan malaikat melindunginya dan dijamin dia masuk ke dalam surga bagi orang yang istiqamah. Cuma bagaimana caranya kita bisa istiqamah? Bagaimana caranya kita agar bisa istiqamah? Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Di antaranya adalah agar kita bisa istiqamah. Pertama, ayya'mala kulla amalin yuwazibu biha. Kita mengamalkan amalan yang sudah menjadi yuwazib. Yuwazib ini sesuatu yang kalau tak kita amalkan, kita menjadi salah. Ingat itu. Umpama seperti contoh, kita setiap pagi membaca zikir la ilaha illallah 50 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 50 kali. Kalau tidak kita amalkan yang 50 ini, kita merasa bersalah. Maka orang yang apabila dia sampai ke tahap seperti itu dia sudah merasa bahwa dia adalah orang yang istiqomah. Sama Pak, kita contohkan saja. Kita biasa setiap pagi memberi anak yatim 20.000. Setiap pagi 20.000, setiap pagi 20.000, setiap pagi. Ketika itu tinggal sekali saja kita merasa menyesal, merasa bersalah. Berarti itu sudah bagian daripada istiqamah. Jadi kita ingin istiqamah. Bagaimana caranya? Bahwa menyesal kita, merasa bersalah kita apabila meninggalkan suatu perkara yang sudah kita biasakan. Itu cara istiqamah pertama. Ya, biasanya kita kalau subuh ke masjid, infak setiap subuh 50.000 atau infak setiap subuh 10.000. Ketika tertinggal saja sekali, merasa menyesalnya luar biasa. Ada biasanya orang sholat duha, dia biasa sholat duha, tak pernah tinggal sholat duha. Ternyata karena rapat banyak, Zoom nih banyak bersambung-sambung, dari Zoom nih bersambung ke Zoom nih bersambung ke Zoom nih, akhirnya lupa dia sholat duha. Baru ingat ketika zuhur masuk. Saya dari tadi belum ada sholat duha.
Belum ada. Oh, menyesal sekali dia. Menyesal sekali dengan meninggalkan duha ini. Maka orang itu sudah sampai ke tahap dia istiqamah. Itu dia pertama. Yang kedua, kiat istiqamah adalah alla yahsaba ala amalihi. Bahwa seseorang jangan melihat kepada tingkat atau nilai daripada amalannya. Nah, ini kita akan bisa istiqamah nanti. Kalau kita melihat kepada berapa jumlah daripada amalan, maka kita tidak akan bisa istiqamah. Contoh, dikatakan bahwa istiqamah itu walaupun sedikit, ya, tapi dengan yuwazib tadi, dengan membiasakan tadi, itu sudah disebut dengan istiqamah. Kita setiap pagi istighfar cuma 3 kali saja. Cukup, tak apa-apa. Maka jangan melihat kepada jumlahnya tadi. Oh, 3 sedikit. Dibandingkan dengan 100, tentu 3 lebih sedikit daripada 100. Jadi kita karena ingin mengejar yang banyak, ingin mengejar yang 100, akhirnya yang 3 pun tertinggal kadang. Maka tak boleh kita untuk istiqamah ini mencapai jumlah yang banyak dan itu ditentukan. Istighfar 100 kali dalam hari, 100 kali. Dan ternyata 100 ini karena agak lama, kita pun sibuk, tertinggal 100. Padahal kita bisa istiqomah 3. Kenapa tidak 3 ini saja yang kita muwazabahkan? Nah, maka ulama berpendapat al-ibadatun qalilun bil istiqamah afdalu min ibadatin katsirun bila istiqamah. Ibadah yang sedikit dengan istiqamah itu lebih mulia daripada ibadah yang banyak tidak istiqamah. Contoh, kita biasa salat tahajud 8 rakaat. 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat. Biasa kita tahajud seperti itu. Pernah satu ketika kita salat tahajud 100 rakaat. Cuman sekali itu saja. Sekali saja. Tak pernah kita buat lagi yang 100 rakaat ini. Mana yang terlebih afdal? Terlebih afdal lah yang 8 rakaat tapi continue. Nah, sama kita bersedekah dalam setiap hari itu 50.000, 50.000, 50.000. Pernah kita bersedekah 1 juta, cuman sekali itu saja. Nah, mana yang lebih banyak jumlah bilangan 1 juta atau 50.000? Tentu 1 juta. Tapi kenapa 50.000 lebih afdal? Karena 50.000 tadi istiqamah. Itu dia. Jadi jangan kita melihat daripada jumlahnya kalau kita ingin istiqamah. Karena kalau ingin lebih banyak lagi kita tidak tercapai kita maqam daripada maqam al-istiqamah. Jadi biarlah ibadah itu sedikit tapi istiqamah lebih afdal daripada ibadah itu banyak tapi tidak istiqamah. Begitu dia. Ini kalau dipakaikan kaidah definisi ini kepada orang yang hobi ta'adud, hobi berbini banyak, cocok ini nih. Biarlah 1 tapi istiqamah daripada yang banyak tapi tak istiqamah. Maksudnya macam mana nih? Dia tak istiqamah. Nah, dari hari ini di sini kita berbuka ya. Besok malam di sana juga, besok malam di sana juga. Bentuknya saja senang itu, pusing orang itu. Boleh ditanya. Karena istiqamah sajalah dengan yang 1 ini. Maka betul kata Profesor Dr. Yusri Sayyid Al-Hasani, kata beliau, yang sunnah itu adalah istiqamah dengan istri yang pertama. Nah, itu kata beliau. Itu yang sunnah katanya, bukan ta'addud yang sunnah. Menurut beliau seperti itu. Bukan yang berbilang-bilang istri, itu yang sunnah, tidak. Istiqamah dengan istri yang pertama, itulah sunnah. Buktinya Nabi istiqamah dengan Khadijah loh. Khadijah tak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali istiqamah dengan Fatimah. Fatimah tak pernah dimadu. Maka selagi ada yang pertama, istiqamahlah dengan yang pertama, itulah yang sunnah sesungguhnya. Nah, ini masih ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada kencang pula. Jadi alasannya dia begini Ustaz katanya. Yang kedua ini yang pertama mencarikannya katanya. Yang kedua ini yang ketiga mencarikan. Yang keempat yang ketiga mencarikan katanya. Nah, jadi itulah al-istiqamah. Kemudian yang ketiga terakhir, kiat seseorang untuk mendapatkan istiqamah adalah alla yahsiba thawbun wala alla yahsiba saubun. Jangan ia perhitungkan akan pahala ibadah. Kalau dari pahala kita lihat, nanti ada lagi pahala yang lebih besar, kita tinggalkan pahala yang kecil ini. Contoh, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man istaghfara fi aqbas salawatil mafruḍah,
Siapa yang istighfar dia 3 kali setelah selesai salat fardu, maka Allah ampuni dosanya dari fardu itu ke fardu berikutnya. Jadi habis zuhur kita istighfar 3 kali, Allah ampuni dosa kita dari zuhur ke asar. Setelah salat asar kita istighfar 3 kali, Allah ampuni dosa kita dari asar ke maghrib. Maghrib begitu ke isya, isya begitu juga ke subuh. Kalau kita melihat kepada pahala, kita bisa tidak istiqomah nanti. Muncul hadis baru. Kata hadis Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, la yamna'uhu dukhulul jannah illa ba'dal maut. Maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali setelah dia mati. Nah, mana yang lebih besar kira-kira? Ini ayat kursi ini langsung masuk surga. Yang ini masih tahap menghapuskan dosa saja baru. Belum tentu masuk ke dalam surga. Maka kalau kita melihat kepada pahala dalam beramal, kita tidak akan bisa istiqomah. Jadi bagaimana? Jangan melihat pahala, jangan melihat imbalan ketika kita untuk istiqomah, tapi amalkan saja amalan yang baik yang biasa untuk kita lakukan. Karena kalau menengok nanti ke pahala, tinggal istighfar ini nanti nih. Nah, karena ingin mencapai surga. Padahal kalau untuk konsep istiqomah, istighfar kita lakukan, baca ayat kursi pun kita lakukan. Nah, begitu dia. Nah, jadi itulah kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah dalam beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.